Ad-darbu artinya sebuah kejadian yang itu adalah pemukulan. Ad-darbu artinya pemukulan. Dari kata ad-darbu ini, Ustadz bisa memecah menjadi beberapa kata untuk mendapatkan suatu makna. Misalnya, ketika Ustadz ingin mengungkapkan bahwa ada kejadian berupa pemukulan yang terjadi di masa lampau, Ustadz akan mengatakan doroba. Suatu kejadian plus ada keterangan waktunya di masa yang lampau. Ini doroba. Kalau Ustadz ingin mengungkapkan kejadian pemukulan yang sedang terjadi atau akan terjadi, Ustadz akan mengatakan yadribu. Kalau Ustadz memerintahkan orang lain untuk memukul, melakukan kejadian tersebut, Ustadz tidak akan lagi mengatakan doroba yadribu, tapi apa? Idrib. Kalau Ustadz ingin mengungkapkan orang yang melakukan kejadian tersebut, pelaku pemukulan tersebut, Ustadz akan mengatakan dorib. Kalau objek yang dipukul, yang terkena kejadian tersebut, Ustadz akan mengatakan ilmu yang mempelajari perubahan dari satu pokok kata ke model-model kalimat atau model-model kata yang lainnya untuk mendapatkan satu makna tertentu, ini yang dibahas pada ilmu syaraf. Paham ya? Ilmu nahwu sekali lagi fokusnya di akhir kata. Kalau ilmu syaraf fokusnya apa? Merubah dari satu model, dari pokok kata, masdar ini, menjadi beberapa kata dengan tambahan makna. Dari sebuah kejadian yang namanya pemukulan. Kita akan menyebutkan tentang pemukulan yang terjadi di masa yang telah lampau. Kita katakan doroba. Yang sedang terjadi atau akan terjadi, kita katakan yadribu. Kalau meminta orang lain untuk melakukan kejadian ini, pekerjaan ini, yaitu memukul, kita katakan idrib. Si pelaku pemukulan, kita ungkapkan dengan kata dorib. Orang yang dipukul, kita katakan apa? Madrub. Jadi kalau syaraf ini perubahannya bukan hanya di akhir. Di awal, di tengah, dan di akhir. Ini ilmu syaraf. Supaya kita paham domainnya masing-masing. Baru nanti kalau sudah belajar syaraf, sudah belajar nahwu, kita akan masuk ke ilmu balaghah. Di syaraf, di nahwu nanti akan dibahas jumlah yang diawali dengan kata kerja namanya jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan kata benda namanya jumlah. Kita sebatas itu saja nanti. Di nahwu. Di balaghah baru nanti dibahas. Balaghah itu ilmu sastra Arab. Kalau orang mau mengungkapkan pakai jumlah ismiyah itu artinya apa? Misalnya uhibbuka. Uhibbuka. Uhibbuka sebuah kalimat atau jumlah yang berupa fi'il di sini. Berarti jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Ana muhibbuka. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya kita samakan. Uhibbuka. Uhibbuka jiddan. Pakai jiddan sekalian ya. Taib. Ana muhibbuka. Ana muhibbuka. Aku mencintaimu sekali. Ana muhibbuka jiddan juga kata jiddan. Sekilas secara bahasa Indonesia artinya sama. Sama-sama aku mencintai kamu. Tapi nanti dalam bahasa Arab beda. Yang satu ini pakai jumlah namanya jumlah fi'liyah. Yaitu yang diawali dengan kata kerja. Yang ini kan dhamir berarti kata benda. Kalau dalam ilmu sastra Arab, jumlah fi'liyah itu menunjukkan tajaddud. Berarti kalau kamu bilang ana uhibbuka, cintamu selalu terupdate. Terus, upgrade. Terulang-ulang. Sedangkan jumlah ismiyah menunjukkan subut, berarti cintamu itu tetap tidak akan bergeser kepada siapapun.
Maka sering dalam muqaddimah disebutkan innal hamda lillah, setelahnya apa? Nahmaduhu. Innal hamdalillah jumlahnya jumlah ismiyah. Menunjukkan bahwa segala macam pujian itu tetap bagi Allah, tidak akan pernah bergeser. Nahmaduhu berarti saya akan memuji dan memuji lagi dan memuji lagi, tajaddud dan istimrar. Ini di ilmu apa nanti? Balaghah. Berarti sebelum balaghah belajar apa dulu? Nahwu sama shorof. Ini pokok ilmu bahasa Arab di sini nih. Setidaknya santri punya bekal dasar di 3 jenis ilmu ini. Yang sekarang sedang kita bahas adalah ilmu nahwu. Sekali lagi, ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kondisi akhir. Suatu kata berubahkah atau tidak berubah? Kalau berubah, tanda berubahnya atau indikatornya pakai apa? Pakai dhammahkah atau pakai fathahkah? Atau pakai kasrah atau pakai sukun? Atau yang menggantikan 4 hal tadi itu. Itu yang akan dibahas pada ilmu nahwu. Dan yang kita pakai dalam sesi kedua dari Daris Idhofi ini adalah kitab Al-Ajurumiyah. Kitab yang pasti akan dilalui oleh siapa saja yang ingin mendalami ilmu nahwu. Artinya jangan menganggap, alah kok cuma Ajurumiyah. Dalam bab ilmu itu tidak ada kata cuma. Siapapun yang mumpuni dalam ilmu bahasa Arab, terkhusus nahwu, setelah ditulisnya Al-Ajurumiyah ini pasti akan melalui tangga yang namanya Al-Ajurumiyah. Yang namanya kitab Al-Ajurumiyah. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam. Jadi nanti perlu diketahui bahwa urut-urutan penyusunan sebuah kalimat itu berangkat dari pertama al-harfu. Al-harfu, huruf hijaiyah. Dari huruf nanti berkembang menjadi al-kalimah. Atau kita sebut dengan kata. Dari kalimah nanti berkembang menjadi al-kalam. Kalam kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Kalam. Kumpulan dari huruf akan menjadi apa? Kata. Lah kumpulan kata kalau bisa memahamkan sebuah makna akan menjadi sebuah apa? Kalam. Dan yang paling pokok pembahasan ilmu nahwu adalah tentang kalam. Tentang kalam. Kenapa? Karena harokat tadi yang kita bahas, kondisi akhir kalimat itu apakah u, a, atau i, itu akan ketahuan kalau sudah menjadi apa? Kalam. Kalau sudah menjadi kalam. Kalau seperti ini saja misalnya, ini bacanya gimana? Bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa masih netral ini. Tidak bisa kita katakan Zaidun, Zaidan, Zaidin sebenarnya. Masih netral. Akan kita katakan Zaidun misalnya kalau kita tambahkan di sini kata Ja'a Zaidun. Ya kan? Berarti kita tahu, oh, dal di sini harokatnya apa? Dhammah. Tapi nanti kalau misalnya sudah kita ganti ini. Darabtu bukan lagi Zaidun, sudah menjadi apa? Zaidan. Ah, di sini kita tahu kan kondisi akhir satu kata akan jelas seperti apa kalau dia sudah masuk pada susunan kalimat atau susunan kalam. Maka di sini kalam menjadi pembahasan pertama. Apa yang dimaksud dengan kalam? Al-kalamu huwa. Al-kalamu huwa. Silahkan dibaca. Al-kalamu huwa. Al-lafdu. Al-murakkabu. Al-mufidu. Bil wad'i. Berarti yang dinamakan al-kalam. Al-kalamu. Kalau kalam dalam bahasa Arab, bukan dalam ilmu nahwu. Kalam dalam bahasa Arab secara umum, kalam artinya kullu ma afada makna. Setiap yang memahamkan suatu makna namanya kalam. Misalnya gini, Ustadz nggak ngomong apapun, Ustadz cuma bilang gini sama antum. Apa yang antum pahami di sini? Diam. Isyarat seperti ini dalam bahasa Arab namanya kalam. Dalam bahasa Arab namanya apa?
Kalam. Ini kita tidak berbicara dalam ilmu nahwu loh ya. Di jalan nggak ada, pelangnya cuma ada tulisan stop. Dia nggak bisa ngomong, benda mati dia. Tapi kita melihat itu lalu kita diam, berhenti, kita tidak lanjut. Ini bisa memahamkan suatu makna. Ini juga dalam bahasa Arab namanya apa? Kalam. Karena bisa memahamkan kepada kita tentang suatu makna. Perutmu melilit karena hari Senin misalnya. Dari situ kamu paham perutmu nggak bisa ngomong apa-apa. Dia juga bukan benda hidup. Tapi kamu paham perutmu melilit atau dia mengeluarkan suara keroncongan misalnya. Kamu paham dari situ bahwa dia dalam kondisi apa? Lapar. Ini secara bahasa juga perutmu berbicara. Secara bahasa Arab. Tapi ini nggak penting. Yang penting sekarang dalam nahwu. Karena nahwu itu adalah satu disiplin ilmu tertentu. Kalam di situ ada beberapa syarat. Al-kalamu indanuhat. Kalam, menurut persepsi ulama nahwu yang dinamakan kalam harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, apa? Dia berupa apa? Al-lafzu. Yang kedua dia murakkab. Yang ketiga dia mufid. Yang keempat dia bil wad'i. Nah, kata ulama nahwu yang dimaksudkan dengan kalam hanya yang memenuhi 4 kriteria ini. Dia harus berupa lafadz, dia harus murakkab, dia harus mufid, dan dia harus bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan lafadz? Lafadz artinya dia al-lafdhu. Kalau lafdhu secara bahasa artinya at-tarhu. Lafadhu itu artinya melepeh, melempar. Ya, melempar. Tapi lafadz secara istilah yang dimaksud lafadz di sini adalah sautun mustamilun ala al-huruf al-hijaiyah. Nah, sautun berarti standar pertama lafadz dia harus berupa apa? Suara. Suara. Berarti kalau kamu lihat di jalan ada tulisan stop, dia kan nggak ngomong, nggak mengeluarkan suara. Itu kalam apa bukan menurut ilmu nahwu? Bukan. Meskipun kita memahami suatu makna di situ, suatu maksud di situ, tapi dia bukan kalam karena berupa lafadz. Dan yang dinamakan lafadz harus berupa suara. Sautun mustamilun alal hurufil hijaiyah. Suara tersebut harus mengandung beberapa huruf hijaiyah. Dengar suara. Ada susunan huruf hijaiyah. Ini sautun saja tapi bukan lafdun. Berarti syarat yang pertama dia harus berupa lafadz. Yang dimaksud lafadz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Selain itu anggap saja itu suara tapi bukanlah lafadz. Perutmu keroncongan tadi karena hari apa ini? Senin. Kamu sadar, oh aku sedang lapar. Kamu paham suatu maksud. Tapi kan keroncongan perutmu kan nggak membentuk huruf hijaiyah. Sekedar suara saja. Berarti itu bukan kalam menurut ulama nahwu. Syarat yang pertama dia berupa lafadz. Syarat yang kedua dia murakkab. Murakkab itu tersusun. Ayyatarakkaba. Ayyatarakkaba. Dia murakkab. Yang namanya murakkab itu ayyatarakkaba, tersusun min kalimataini, dari minimal 2 kalimat fa aktsar atau lebih. Berarti sekali lagi, yang dinamakan kalam dalam istilah nahwu dia berupa lafadz. Selain lafadz, lafadz tersebut harus tersusun. Minimal berapa kata? 2 kata. Berarti kalau Ustadz mengatakan qalamun, al-qalamu atau qalamun, ini memenuhi syarat yang pertama. Karena dia suara yang mengandung huruf hijaiyah, tapi tidak memenuhi syarat yang kedua. Karena hanya 1 kata saja, padahal yang dibutuhkan berapa kata minimal? 2 kata.
Syarat yang kedua harus tersusun minimal 2 kata. Minimal 2 kata. Tidak hanya itu saja. Al-lafdhu al-murakkabu al-mufid. Apa artinya al-mufid? Al-mufid artinya ayah sunas sukutu alaiha. Ayah sunas sukut alaiha sudah bisa dicukupkan sekedar diucapkan, tidak membutuhkan penjelasan lebih. Itu namanya al-mufid. Artinya kalau orang mengutarakan sejumlah kata tersebut, lalu dia tidak perlu menambahkan lagi karena si pendengar sudah paham, maka itu dinamakan mufid. Contohnya gini. In ja'a Zaidun. Memenuhi syarat yang pertama? Ya, karena dia berupa apa? Lafad. In ja'a Zaidun. Ustadz ngomong in ja'a Zaidun. Memenuhi syarat yang pertama? Karena dia berupa lafad suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. In ja'a Zaidun. Yang kedua murakkab apa tidak murakkab? Murakkab. Bahkan ini bukan hanya 2. Ada berapa di sini? Ada 3. Tapi mufid apa enggak mufid? Kalau misalnya Ustadz bilang in ja'a Zaidun, kalau Zaid datang, pasti orang masih menunggu-nunggu akan diapain. Berarti kalau mencukupkan sampai di situ, Ustadz diam sampai di situ saja tidak hasan, tidak baik. Ustadz harus melanjutkan. Berarti kata in ja'a Zaidun belum bisa dikatakan kalam karena tidak memenuhi syarat yang ketiga yaitu al-mufid. Paham ya? Sekali lagi. Mufid artinya, kalaupun orang mencukupkan dan diam sampai di situ sudah dianggap cukup. Ayah sunas sukutu alaiha. Sukutnya siapa? Sukut yang ngomong. Misalnya Ustadz bilang, ja'a Zaidun, sampai di situ sudah cukup. Tidak perlu Ustadz melanjutkan, karena kamu sudah bisa menangkap bahwa ada satu kejadian, yaitu Zaid datang. Tapi meskipun itu lafadz, meskipun itu murakkab tersusun dari lebih dari 1 kata, 2 kata ataupun lebih. Tapi tidak mufid seperti in ja'a Zaidun. In ja'a Zaidun adribhu, in ja'a Zaidun ukrimhu. Kalau Zaid datang tak kasih hadiah, kalau Zaid datang tak pukul, kalau Zaid datang tak suruh pergi lagi atau seperti apa? Orang masih menunggu kelanjutannya apa? Berarti meskipun ini lafadz, meskipun ini murakkab belum bisa dikatakan kalam karena belum mufid. Yang bil wada'i, yang terakhir. Bil wada'i. Bil wada'i ini ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan bil qasdi. Bil qasdi artinya diucapkan dengan sengaja. Ada yang mengatakan bil wad'i bil arabiyah. Bil arabiyah. Bil qasdi dengan sengaja, berarti kalau ada orang tidur, lalu dia ngelindur dan mengatakan ja'a Zaidun. Dia dianggap tidak sedang berbicara menurut ulama nahwu. Karena meskipun keluar dari mulutnya sebuah lafadz yang murakkab, yang mufid, tapi diucapkan dalam kondisi tidak sadar. Berarti harus diucapkan secara sadar. Tafsiran yang kedua, ini tidak ada kaitannya sama sadar apa nggak sadar. Pakai bahasa Arab atau bukan bahasa Arab. Dari tadi Ustadz ngomong, ini kan pakai bahasa Indonesia. Dan kamu bisa memahami artinya. Tapi ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu tidak bisa dikatakan apa? Kalam. Karena tidak menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau misalnya, datang Zaidun, coba di i'rab. Tidak bisa. Karena bukan bahasa Arab. Dan bukankah kalam yang bisa di i'rab hanya berupa apa? Kalam. Kalau ada orang mengatakan ja'a Zaidun, baru bisa di Arab. Di i'rab. Tapi kalau orang mengatakan Zaid telah datang, coba di i'rab. Telah apa i'rabnya? Fi'il madhikah mudhari'kah? Mudhari' berarti dia apakah marfu, apakah mansub? Gak bisa, karena dia bukankah kalam. Yang dikatakan kalam harus menggunakan bahasa Arab. Khulasatuhu, ringkasnya. Ilmu nahwu pembahasan pokoknya tentang kalam. Karena dengan pembahas kalam tersebut nanti akan jelas harokat akhir suatu kata itu seperti apa.
Dan yang dinamakan kalam harus memenuhi 4 kriteria atau 4 syarat. Yang dinamakan kalam dalam ilmu nahwu, sekali lagi, dalam ilmu nahwu harus memenuhi 4 kriteria. Kriteria pertama berupa lafadz. Yang dimaksud dengan lafadz adalah harus berupa suara yang tersusun dari huruf hijaiyah. Suara apapun yang tidak tersusun dari huruf hijaiyah seperti suara ini bukan lafadz. Ini bukan lafadz. Kamu dengar jaros kalau nggak pas puasa, tet 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 3 kali misalnya. Tandanya kamu paham. Tandanya apa? Disuruh apa? Makan misalnya ke dapur. Tapi bukan kalam. Kenapa? Karena itu bukan sebuah lafadz. Meskipun suara, tapi bukan kalam karena tidak ada susunan huruf hijaiyah. Yang kedua, dia murakkab. Murakkab artinya minimal tersusun dari 2 kata. 1 kata saja, qolamun. Qolamun. Ustadz bilang qolamun, kamu nggak paham pengennya Ustadz apa. Beda kalau a'tinil qolama, baru paham. Sekedar kata qolamun atau kurosatun atau saburatun, kita belum paham apa-apa. Maksudnya pengen apa? Karena dia harus tersusun. Tersusun minimal berapa kata? 2 kata. Ini aqallu syai'. Minimalnya 2 kata. Selain berupa lafadz, selain tersusun dari minimal 2 kata, harus mufid. Mufid itu harus menunaikan makna yang utuh. Kalau baru menunaikan separuh makna saja, masih perlu dilanjutkan. Kalau dia diam, dia akan disalahkan. Maka belum bisa dikatakan kalam. Seperti tadi contohnya. In ja'a Zaidun. Kalau Zaid datang, mau diapain? Orang masih menunggu-nunggu. Ini lafadz, ini murakkab, tapi tidak mufid. Makanya ini belum bisa dikatakan kalam. Murakkab, lafadz, murakkab, mufid, tapi tidak diucapkan secara sadar. Sebenarnya tidak terlalu penting dalam pembahasan kita. Tidak diucapkan secara sadar. Misalnya diucapkan dalam kondisi mabuk, dalam kondisi tidur, ini juga menurut ulama nahwu tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Dan bil arabiyah, menggunakan bahasa Arab. Beberapa lafadz menggunakan bahasa Arab huruf hijaiyah, seperti bahasa Persia, bahasa Urdu, pakai huruf hijaiyah, susunan katanya. Dan bisa tersusun dari 2 kata atau lebih. Dan bisa orang bahasa mereka bisa saling memahami satu sama lain. Tapi kan itu bukan bahasa Arab, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Dari sini kan paham. Makanya kenapa yang bisa di-i'rab hanya bahasa apa? Bahasa Arab. Karena ya kalam yang diakui sebagai kalam dalam ilmu nahwu hanya bahasa Arab. Seperti itu. Ini kurang lebih pembahasan tentang definisi daripada al-kalam. Nah, sampai di sini ada yang belum paham atau Anda tanyakan? Pertanyaan terkait dengan materi dulu. Yang belum paham, masih ada sekitar 10 menit. Jangan-jangan nggak paham semuanya nih. Mafhum apa enggak ini? Mafhum insyaallah ya. Besok bismillah ta'ala kita sudah akan membahas tentang macam-macam kata yang menjadi susunan sebuah kalam. Ya, kita berjalan sedikit-sedikit, setengah jam. Yang penting nanti bisa ditangkap dan dimurojaah. Syukur-syukur nanti kalau dihafal matanya lebih baik. Lebih baik. Ya kalau majelis-majelis seperti ini, kalau ya meskipun ngambil setengah jam, tapi bisa kita rutinkan setidaknya mungkin seminggu 3 kali, 4 kali. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun akan banyak kitab yang bisa kita hatamkan. Kemarin kitab Taisirul Khalaq kita selesaikan kurang lebih berapa? 1 bulan lebih, dikit ya. Nggak nyampe 2 bulan kayaknya bisa selesai. Misalnya ini juga 2 bulan kita target kita selesaikan misalnya itu. Bisa ganti kitab yang lainnya. Ini kan nanti ya, lulus pondok, selain dapat kurikulum yang ada di kelas, juga dapat kurikulum tambahan. Ya, kitab, tapi syaratnya tadi di murojaah, diulangi. Awal-awal kayak gini masih enak, ngapal gampang, lafdun, murakkabun, mufidun, bil wad'i. Ini 1 pelajaran. Besok nambah lagi. Nanti hari ke-15 misalnya. Karena sudah banyak materinya tidak di murojaah, itu ngeblank. Dan nahwu ini problemnya, ngeblank di awal artinya ngeblank di akhir. Nahwu nih, tak kasih kaidah ya. Nahwu ngeblank di awal, ngeblank di akhir. Kalau kita error di awal, nggak mungkin. Kalau di akhir itu nanti nggak error, pasti error. Kalau nggak error, dapat ilmu laduni berarti.
i'rab itu langsung dia keluar sendiri, lisannya ngucap sendiri. Enggak. Ilmu nahwu ini orang yang mungkin di awal, gampang di akhir. Tapi kalau error di awal, nggak mungkin, nggak dimurojaah, nggak dipahami betul pembahasan-pembahasan awal, pembahasan akhir akan ngeblank. Terutama nanti kalau sudah masuk ke alamatul i'rab dan lain sebagainya, gitu ya. Barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa ridwanaka wa jannataka ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Fattah, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fit talabil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.